Salam Bu, kali ini kami akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis etika. Kami sendiri yaitu saya sendiri Gabriel Jeremy, ada Krisandi, dan juga ada Perdana. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai etika, contoh dan juga studi kasus di dalam kehidupan sehari-hari. Etika umum. Etika umum adalah cabang etika yang membahas apa yang benar dan salah dalam konteks moral, sosial, atau profesional. Etika umum ini mempertimbangkan nilai, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Atau secara umum, etika umum ini adalah merujuk pada prinsip moral yang berlaku di dalam masyarakat seperti yaitu jujur, adil, menghormati hak individu. Beberapa contoh etika umum ada etika bisnis, yaitu menjaga integritas dan kejujuran. Etika berkomunikasi dan berinteraksi, menghormati pendapat orang lain. Etika agama, mempraktikkan ajaran agama dengan penuh kesadaran. Berikut kami akan tampilkan video studi kasus penerapan etika umum di dalam kehidupan sehari-hari. Makasih ya bro. Yang kedua ada etika normatif. Etika normatif merupakan etika yang mengkaji tentang apa yang harus dirumuskan secara rasional dan bagaimana prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan oleh manusia. Atau secara umum ataupun yang sering kita dengar, etika normatif adalah etika yang menetapkan standar atau norma yang berlaku mengenai moral yang harus diikuti oleh setiap orang. Jadi jika etika deskriptif hanya melukiskan atau menggambarkan tentang moral, di sini normatif memberikan penilaian mengenai moral. Benar atau tidaknya suatu tindakan moral yang dilakukan seseorang. Jadi ada contoh etika normatif, yaitu orang muda harus taat pada yang lebih tua. Mencuri merupakan tindakan kriminal, berbohong adalah sebuah dosa. Kita harus berdiri ketika bersalaman dengan orang yang lebih tua ataupun yang sedang berdiri. Yang kelima juga, kita tidak boleh berbicara saat mulut penuh. Berikut akan kami tampilkan video studi kasus yang mencontohkan kegiatan etika normatif di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan apa cok yang benar? Iya. Etika teknik. Etika teknik bukan tentang memberitakan kebajikan, melainkan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang sebagai insinyur untuk secara bertanggung jawab menghadapi masalah moral yang diangkat oleh aktivitas teknologi. Ini mencakup pertimbangan-pertimbangan moral dalam merancang, membangun, dan menggunakan teknologi serta produk-produk teknik untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan masyarakat atau lingkungan, serta memperhatikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan umum. Berikut adalah contoh etika teknik, yaitu bentuk tanggung jawab seorang insinyur yang bekerja dalam banyak hal seperti desain, pengembangan, produksi, pengujian, hingga perawatan kepada orang-orang yang mempercayai mereka dan produk atau layanan yang mereka hasilkan.
Dengan bertanggung jawab penuh terhadap barang produksi semaksimal mungkin, hal ini akan meminimalkan bahaya saat orang lain atau konsumen menggunakannya. Berikut akan kami tampilkan contoh penerapan etika teknik yang dilakukan oleh anggota kelompok kami. Pak, sampai kantor Pak. Sampai saya cek dulu Pak. Oke, kena prosesornya Pak. Biayanya 500 sama. Oh, bisa diambil Pak? Bisa Pak. Bisa Pak. Berbagi laptop Pak. Saya cek dulu Pak. Wah, kayaknya banyak rusak ya Pak. Kayak nggak hidup. Prosesornya berapa ini? Bisa 6-7 lah Pak. Betul Pak. Etika ekosentris. Etika ekosentris mendasarkan diri pada kosmos. Menurut etika ekosentris ini, lingkungan secara keseluruhan dinilai pada dirinya sendiri. Etika ini menurut aliran etis ekologi tingkat tinggi yakni deep ekologi adalah yang paling mungkin sebagai alternatif untuk memecahkan dilema etis ekologis. Berikut adalah contoh etika ekosentris, yaitu mendorong untuk menjaga keseimbangan alam secara menyeluruh, bukan hanya untuk kepentingan manusia saja. Etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan atau individu berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum dalam konteks kegiatan bisnis mereka. Ini melibatkan aspek-aspek seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan hukum. Dalam bahasa mudahnya, etika bisnis mengajarkan kita bagaimana berperilaku dengan baik di dunia bisnis. Ini meliputi hal-hal seperti jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain serta lingkungan. Contoh etika bisnis. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu saat ada janji temu dengan mitra kerja, datanglah ke tepat waktu. Jangan sampai membuat mitra kerja menunggu, karena bisa membuat citra diri atau perusahaan menjadi buruk. Apabila terlambat, jangan lupa minta maaf dan sebutkan alasannya. Namun, usahakan datang tepat waktu atau lebih awal dibanding janji temunya. Berikut contoh studi kasus etika bisnis di kehidupan sehari-hari. Saudara Andi, silakan masuk. Ya, Pak. Apakah benar Anda saudara Andi Utagama? Saudara Andi, silakan masuk. Sini saya Pak. Ini sip kamu? Ya, nomornya. Etika agama. Etika agama merupakan implementasi perilaku masyarakat beragama dan berbudaya pada setiap individu beragama dalam masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa mudahnya, etika agama adalah cara orang-orang yang mempunyai keyakinan agama tertentu berperilaku dan hidup sehari-hari sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai agama mereka. Contohnya, memahami dan mengikuti norma dan nilai yang dipegang teguh oleh agama tersebut. Berikut contoh studi kasus etika agama di kehidupan sehari-hari. Itu lalu deh. Nah, SOP. sabar deh. Sabar deh. Ini nih, sabar ya. Lagi. Hai. Besok. Sabar, Prim.
Sobat lek, ini aja lek, ini aja lek. Nah, ini lek, mundur dulu lek, coba lek. Bisa. Nah, wes sholat. Nanti aja sholat. Emel dulu. Sekian dari kami kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.